Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Raihan dari Program Sistem Informasi semester 3 dengan NIM 090206230015. Kali ini saya akan membahas tentang keamanan sistem operasi Windows, di mana keamanan sistem operasi Windows ini mencakup mekanisme dan fitur yang dirancang untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman seperti malware, ransomware, virus, dan serangan jaringan. Kemudian yang pertama yaitu ada Windows Defender, di mana Windows Defender ini adalah program antivirus yang disediakan oleh Windows untuk melakukan perlindungan secara real time, memberikan perlindungan secara real time terhadap malware dan ancaman keamanan lainnya. Fitur ini mencakup pemeriksaan otomatis terhadap file, aplikasi, dan proses yang berjalan di latar belakang. Pemeriksaan otomatis terhadap file ini dapat dilakukan secara penjadwalan, yaitu dijadwalkan atau bahkan dapat dilakukan secara manual. Tetapi eh, untuk menjalankan ini membutuhkan RAM yang cukup besar. Maksudnya untuk memakan RAM yang cukup besar. Kemudian yang kedua itu yaitu perlindungan berbasis cloud. Windows Defender ini memberikan perlindungan berbasis cloud, di mana kita seperti yang kita tahu sendiri, Microsoft ini juga eh, menyediakan yaitu OneDrive untuk menyimpan data secara cloud seperti file-file Word atau bahkan ya file-file data yang lainnya untuk mendeteksi ancaman yang muncul. Kemudian application guard yang melindungi sistem dari ancaman saat menjelajahi web dengan membatasi akses ke file atau ke komponen sistem admin. Ya ini juga application guard ini juga bawaan dari Windows Defender. Kemudian itu firewall. Firewall itu membantu memblokir lalu lintas jaringan yang bisa dan memfilter koneksi masuk serta keluar. Pengguna dapat membuat aturan khusus untuk mengizinkan atau memblokir aplikasi atau paket tertentu, menambah lapisan perlindungan terhadap serangan dari luar. Ya, firewall sendiri seperti dari namanya itu, yaitu firewall, yaitu ada tembok untuk membatasi alur dari keluar masuknya jaringan tersebut. Di mana juga ini juga memfilter koneksi atau data atau bahkan kayak retas, yaitu hackernya itu dapat masuk atau enggak, maksudnya dapat difilter, jadi nggak bisa dimasuki karena ada tembok itu sih, karena ada tembok itu. Kemarin itu BitLocker. BitLocker itu fitur enkripsi yang memungkinkan pengguna mengamankan data pada hard disk. Dengan BitLocker, data dienkripsi sehingga tidak dapat diakses tanpa autentikasi yang sesuai, kata sandi ataupun kunci decryption. Ini sangat membantu jika perangkat hilang atau dicuri sehingga data tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. BitLocker sendiri ini hmm, konsepnya seperti ketika kalian ini ingin masuk ke rumah, kalian perlu yang namanya kunci. Jadi ini konsepnya BitLocker itu seperti kata sandi cuma untuk mengakses hard disk. Seperti, seperti kata sandi untuk membuka Windows itu, tetapi cuma untuk membuka hard disk. Apa ya, istilahnya, bisa mengambil data kalau saya mengambil data dari hard disk. Jadi ada yang namanya recovery key, di mana recovery key itu tersebut itu didapatkan dari login akun Microsoft yang didaftarkan untuk membeli yang didaftarkan ada Windows tersebut. Kemudian ya ada yang namanya secure boot. Secure boot memastikan bahwa perangkat hanya akan menjalankan perangkat lunak yang telah dipercaya oleh perangkat kelas oleh pengguna perangkat kelas. Ini mencegah malware seperti rootkit dari memodifikasi sistem operasi sebelum proses itu selesai. Jadi secure boot ini dijalankan sebelum Windows tersebut dijalankan. Jadi eh, jalannya ini secure boot itu ketika eh, ketika sebelum booting dari Windows itu dijalankan. Kemudian user account control itu fitur keamanan yang mengurangi risiko instalasi perangkat berbahaya dengan membuka izin pengguna saat
aplikasi perubahan dari sistem. Ya ini eh, biasanya episode Advanced Control ini ketika kalian menginstalasi program yang akan yang sifatnya itu support. Jadi support dari aplikasi lain seperti Microsoft Visual itu plus seperti ini. Microsoft Visual Microsoft Visual Plus ini nanti akan memberi akan muncul pop-up yaitu user account control gimana kan ya dapat memodifikasi tapi ini bukan bersifat serius ya jadi untuk sebagai support dari aplikasi lain. Terus kemudian Windows Update itu program yang dilaksanakan oleh Windows sendiri atau Microsoft itu untuk memperbaharui dari sistem keamanan sendiri ataupun dari perbaikan bug dari dari sistem operasinya. Kemudian Windows Hello ini memungkinkan pengguna masuk perangkat mereka menggunakan metode autentikasi biometrik. Itu terdapat empat yaitu security key, kemudian hmm, apa tadi? Facial recognition atau mengenal wajah, kemudian sidik jari, fingerprint, dan yang satunya itu adalah PIN, kata dapat berupa angka maupun huruf. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.